Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat media sedulur media UGB. Kali ini kami dari media UGB bersilaturahmi dengan salah satu bakal calonku. Karena posisinya sekarang belum jadi calonku ya, masih bakal. Nanti diresmikannya tanggal 18 September 2023. Nah, dari 4 calon yang sudah Bapak kenal, salah satunya yang dipertanyakan kepada masyarakat adalah Bapak Tariman. Barangkali masyarakat Ujung Gebang pengen mengetahui sosok dari Bapak Tariman ini. Kami dari media UGB saat ini ngobrol langsung dengan Bapak Tariman, obrolan tentang pemilihan calonku Desa Ujung Gebang. Selamat siang Bapak Tariman. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah atas izin dari Gusti Allah, diberi kesehatan, bisa bertatap muka dengan Bapak Ade ya. Ya boleh. Ya, panggil boleh. apa saja boleh. Ya. Kegiatan akhir-akhir ini apa Pak? Ya. Sibuk ngapain aja gitu? Sehubungan waktu-waktu sekarang ya, saya juga masih bertani ya. Di samping masih mengurusi kader-kader atau relawan saya yang belum memahami tentang program-program saya yang masa depannya kepada yang sementara kesibukan hari ini yang dijalankan. Intinya menerima tamu. Ya gitu intinya sampai pagi, kadang-kadang sampai malam tuh. Iya kan jadi pertanyaan juga nih Bapak Tariman. Bapak Tariman itu siapa sih? Ya. Nah, mungkin satu kesempatan bagi Bapak Tariman hari ini muncul di media UGB memperkenalkan diri kepada masyarakat Desa Ujung Gebang. Nah, barangkali Bapak silahkan. Terima kasih ya pada untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Tariman bin Sarijah. Salah satu orang tua saya itu tokoh adat Ujung Gebang. Kedua kali istri saya namanya Ibu Aseri pada masih keturunan cucunya Kogo, Bapak Haji Kasnita kalau nggak salah itu. Bapak Kasnita, termasuk saya juga masih keturunan Bapakku Sarmina ada. Dari jalur-jalur kesananya masih ada. Iya masih ada Pak. Dan salah satu juga ini yang jadi pertanyaan kami media UGB juga mewakili masyarakat. Iya ya Pak. Yang jadi pertanyaan ini tujuan dari Bapak Tariman untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa ini apa? Tujuan utama saya dengan bekal pengalaman Pak Ade. Saya pernah, walaupun itu orang lain itu mengatakan ABCD, tapi bekal pengalaman. Iya. Saya apalagi sekarang jadi petani Pak Ade ya. Itu ingin merubah Ujung Gebang dengan nyata. Nyata dalam praktiknya bukan basa-basi. Intinya dengan pengalaman yang dialami, misalnya suka merantau, yang pernah di luar negeri. Dari pengalaman itu ingin bisa membuktikan Ujung Gebang itu berubah dengan nyata. Dari si inginnya kedamaian, ketentraman, ketertiban. Insya Allah pengalaman dasar itu saya ingin membuktikan merubah Ujung Gebang itu yang lebih baik dari pemerintahan yang dulu Pak. Itu intinya. Amin. Oke, untuk tujuannya sudah ada jawabannya Pak dan sudah jelas. Ini saya juga pengen bertanya lagi ke Bapak Tariman. Motivasi diri yang membuat Bapak ini mencalonkan diri, mencalonkan diri menjadi kepala desa. Itu motivasinya apa dan dari mana gitu? Motivasinya dengan bekal pengalaman tadi pada serta utama dorongan dari semua lapisan, terutama orang tua saya sendiri yang masih hidup ya, itu mensupport pada dari keluarga itu serta anak-anak.
Artinya dengan bekal itu, dasar orang tua saya yang merestui, itulah yang akhirnya ya, menumbuhkan itu ya, semangat maju. Di samping ada banyak dukungan orang lain yang mempercayai diri, percaya sama saya, insya Allah bukan main-main katanya itu. Walaupun saya mencetuskannya itu terakhir pada. Kebetulan terakhir waktu itu ya, untuk mendeklarasikan ini. Berdasarkan pemasukan dari masyarakat, ingin dalangannya katanya. Pengennya sih, mudah-mudahan kenyataan pada ya. Amin. Dan untuk rencana kedepannya seperti apa Pak? Misalnya contoh Bapak ini misalnya kalau terpilih, amin ya, semoga saja terpilih. Kalau misalnya Bapak ini terpilih menjadi kepala desa, itu ada rencana membawa perubahan apa gitu? Ya jelas Pak. Semua calon juga itikannya baik ya. Iya, betul. Punya program-program tersendiri dan punya program unggulan. Ini yang ingin perubahan yang nyata. Bukan sekedar fisik Pak. Iya betul. Di dalam program pembangunan fisik ingin saya itu yang transparan ya Pak. Dalam pembangunan contohnya yang fisik ya. Transparannya di bidang apanya ini Pak? Ya pendanaan. Istilahnya ingin saya sih dikasih pelang. Salah satunya adalah bekerja sama dengan LPM kan itu yang dimanfaatkan gitu. Iya betul. Di bidang akhlak inginnya perubahan itu. Seorang pemimpin itu harus mencontoh bawahannya Pak. Betul. Iya. Atas dasar itulah insya Allah kalau pemimpinnya mencontoh, anak buahnya pun ikut Pak. Itu salah satu program akhlak perubahan yang nyata itu. Jangan sampai ada anak buah saya atau perangkat saya yang kurang kompak, itu kurang saling mengunggulkan diri, itu salah satunya itu Pak. Harus taat aturan dan bijaksana itu program-program nyatanya. Dan salah satunya di bidang kepemudaan itu ya. Remaja-remaja, karena saya udah ngalami jadi TKR ya pada TKW, inginnya jangan sampai tertipu lah. Dalam arti kalau ada sponsor ini salah satunya dengan bakal pengalaman itu, jangan sampai itu. Dan keduanya kalau ada yang remaja itu, saya ingin meningkatkan, mengembangkan banyak BLK. Apa itu BLK? Ya balai latihan kerja, terutama yang pemula-pemula. Dan untuk, ini tepatnya untuk para pemuda berarti? Ya, utama yang apa istilahnya yang belum mengetahui jalur kerja-kerja gitu. Intinya nanti memberikan ranah dan link untuk tenaga kerja para pemuda yang ada di Ujung Lubang. Sesuai dengan pengalaman saya di Buddha Dialem begitu Pak. Jadi ada dorongan, ada bimbingan, karena waktu sekarang kan sulit mencari kerja Pak. Jadi jangan sampai link-link itu yang tidak terpantau oleh saya. Nah betul. Nah untuk dari sisi-sisi yang lain sendiri, apakah Bapak punya rencana misalnya untuk merubah dari sisi adatnya, atau dari sisi keagamaannya, atau dari sisi pendidikannya barangkali Pak? Kalau di sisi adat, termasuk saya salah satunya tokoh adat Ujung Lubang. Kalau yang tahu sih mungkin ya yang tahu tuh. Inginnya itu melestarikan adat. Dari segi adat, tapi yang tidak bertentangan dengan agama, saling seiring pada. Artinya bukan bertentangan istilahnya. Bukan ya. Bukan. Tidak. Artinya dipadukan perbedaan pendapat tersebut. Ya betul Pak. Apa masalahnya? Karena komponen masyarakat Ujung Lubang itu beraneka ragam. Betul. Dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika ya, tapi tetap satu tujuan. Membangun Ujung Lubang itu ya bersama-sama, bukan saya sendiri, dari unsur pemerintahan, dari semua lapisan masyarakat. Seluruhnya? Iya, seluruhnya. Itu salah satunya Pak. Jadi bukan mentang-mentang saya nanti jadi pemimpin, saya ditarik sendiri, bukan. Bersama-sama dari semua komponen masyarakat itu untuk memajukan Ujung Lubangnya. Ayo bermusyawarah mufakat itu Pak. Baik Pak, untuk
program kerjanya sendiri, apakah Bapak sudah punya rencana nih? Kalau misalnya Bapak duduk sebagai kepala desa Ujung Lubang, apakah sudah punya rencana untuk program kerja ke depannya seperti apa, Pak? Salah satunya ya, kan tujuan utama adalah pengen merubah Ujung Lubang dengan nyata. Andai kata Allah merestui atau menakdirkan saya, salah satunya sebagai perangkat saya nanti harus menjadi perangkat atau unsur pemerintahan yang menyayangi masyarakat dan disayang masyarakat. Betul. Ya, salah satunya ada urusan, misalnya dalam urusan administrasi, yaitu harus berubah dengan cepat. Jangan sampai pembikinan akte lambat itulah berbulan-bulan, tahun-tahun gitu. Iya. Yang seperti yang didengar-dengar yang lalu lah itu jangan sampai itu. Saya punya ketegasan itu. Andai kata saya dipercaya sama masyarakat, kenyataan pada taat aturan, kena teguran, ya bila perlu melanggar aturan saya dipecat itu Pak. Untuk perangkatnya, iya, termasuk itu. Kalau misalnya ada perangkat Bapak yang mencoreng nama baik pemerintahan desa, berarti nanti diprotes juga sama punya Bapak. Ketegasan. Seorang pemimpin kan tidak boleh diam. Kebijaksanaan, teguran dulu, peringatan. Kalau Anda kata ya terlalu menyimpang, ya punya. Nggak bisa kalau nggak beres, nggak punya ketegasan itu. Harus ada ketegasan. Itu salah satunya kan, sifat pemimpin kan macam itu Pak. Nah, untuk program-program untuk desa ke depannya bagaimana Pak? Programnya? Tadi kan dari pemerintahan nih. Nah, untuk program kerja untuk pemerintahan untuk desa ke Ujung Lubang ke depannya itu ada itu nggak? Ada rencana nggak? Ya sekedar pemasukan, karena saya juga mendengar pemasukan, keinginan masyarakat itu. Salah satu keinginan, walaupun saya nominal belum bisa mengatakan ini pada ya. Maksudnya nominal di bidang apa? Contoh ada kematian gitu. Tapi saya belum bisa memastikan atau sekian ini ya. Tapi itu kan rencana. Iya, kan wajar-wajar saja. Iya. Salah satu kebanyakan saya merespon gitu ya dari masyarakat. Ya saya, insya Allah saya buktikan walaupun belum nominalnya. Kedua kali salah satunya itu program keadilan pada. Apa itu? Keadilan. Kebanyakan itu ya masalah bansos, bantuan itu yang belum adil, yang seharusnya menerima. Iya, itu sangat jadi dilema. Iya, dilema. Insya Allah itu saya punya solusi tersendiri untuk mengatasi masalah itu. Intinya yang tidak berhak itu tetap harus dipindah ke yang berhak, seperti itu. Salah satunya. Ya karena respon dari masyarakat saya mengecek langsung itu pada ya kebanyakan macam itu lah. Jadi dari bansos itu kalau misalnya bukan haknya gitu, berusaha saya harus untuk pelayanan pembimbingan surat juga harus secepat mungkin. Jangan sampai bertele-tele lah itu. Seperti itu ya. Itu yang saya dengar yang masa lalu gitu lah Pak. Nanti saling menyalahkan. Iya benar Pak. Ya salah satunya macam itu. Dan kedua kali kan harus kompak. Saya ini nantinya bukan sekedar panutan masyarakat aja inginnya Pak. Iya. Harus diutamakan itu dari perangkatnya dulu. Betul. Harus kompak. Karena setiap unsur pemerintahan kan dari RT sampai hulu. Anda kata salah satunya perangkat unsur pemerintahan tetap aja mencoreng nama hulu. Dasar itu Pak. Nah dari program kerja fisiknya Pak, misalnya contoh apa sih yang menurut Bapak ini ada sedikit kekurangan apa gitu loh? Misalnya di Ujung Lubang ini dari selokan kah atau irigasi kah? Itu ada rencana seperti itu? Ada. Karena saya juga seorang petani Pak ya. Mengerti, memahami kebutuhan orang tani ya terutama macam itu loh. Diutamakan. Ya istilahnya saluran air, terus sampah gitu. Punya solusi tersendiri lah. Jangan sampai yang mengurus pertaniannya, contoh-contoh yang dulu gitu, banyak yang nggak dibayar Pak De. Harusnya kan kita yang tanggung jawab Pak De. Insya Allah kalau
bapak saya sendiri diurusi lah. Kemungkinannya namanya orang diurusi itu kerja gak enak Pak Dek. Betul Pak, betul. Jadi intinya kenapa sih nggak diurus? Berarti ada seperti ada itu. semacam kendala. Iya, kalau orang kerja kan harus dibayar Pak Dek. Harusnya kalau orang itu mendapat bayaran berarti semangat pekerjanya. Itu salah satunya kan. Dan ada nggak rencana untuk misalnya kayak semacam dari sisi pendidikan atau dari sisi tempat-tempat tertentu, misalnya pengen memperbaiki yang itu, ada nggak Pak rencananya? Gimana? Misalnya contoh kayak semacam dari sisi pendidikan, sekolahan atau bikin bangunan apa, ada nggak rencana seperti itu? Kalau saya kan intinya bukan banyak janji program ya Pak Dek. Betul. Sedar pemasukan. Kalau program saya yang bukan masuk akal saya nggak bisa diucapkan. Contohnya harus bikin ini takut nggak dinyatakan gitu Pak Dek. Yang penting emang kebutuhan masyarakat itu yang diutamakan salah satunya ya. Ya harus dibangun. Harus yang diutamakan kalau misalnya itu diperlukan. Iya, itu yang diutamakan. Salah satu ya pemasukan dari masyarakat saya terjun langsung. Misalnya ada buyut apa. Tuh kebanjiran itu lapangannya pada misal itu contoh contoh karena saya membangun kan bukan atas dasar pendapat saya sendiri Pak. Betul. Nanti kan ada muslim juga Pak. Iya. Itu salah satunya. Kedua kali itu Bal Desa katanya kebanjiran. Itu sudah. Ya. Sudah kebanjiran. Ya, bukan. Ya umumnya katanya saya juga belum tahu pada seberapa itu tingginya. Tapi ya sudah dibahas sama tim saya, insya Allah lah. Jadi intinya membangun itu bukan kehendak pribadi saya. Pemasukan yang diutamakan itu apa? Karena kebersamaan masukan dari masyarakat ini ya. Iya, intinya. Itu dasar saya membangun. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Kami dari Media UGB sudah diberi waktu untuk bersilaturahmi, dan kapan-kapan nanti kami main lagi. Iya, alhamdulillah, kesyukuran saya mengucapkan terima kasih. Untuk masyarakat Ujung Kubang, sedulur Media UGB seluruhnya. Iya. Hasil obrolan kali ini nanti bisa menjadi referensi masyarakat Ujung Kubang untuk memilih calon kepala desa yang terbaik menurut masyarakat desa Ujung Kubang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.